وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Al-Furqan, kajian pegawai baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Di tangan kita tidak dipasangi infus, di hidung kita tidak dipasangi alat bantu pernafasan, di alat kelamin kita tidak dipasangi alat-alat itu ya. Di sekujur tubuh kita masih kita rasakan kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, di mana mungkin di tempat-tempat lain keamanan itu hilang. Orang-orang tidak merasakan keamanan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Keselamatan di dalam rumah tangga kita. Keselamatan di dalam harta kita. Keselamatan di dalam tempat kerja kita. Keselamatan kita menuju tempat kerja kita, di mana di tempat-tempat lain saudara-saudara kita mereka ingin pergi menuju tempat kerja, ya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tertimpa trek, ada yang jatuh, ada yang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Kita mau melangkahkan kaki-kaki kita menuju tempat Allah yang mulia dalam rangka menimba ilmu dan insya Allah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sini semuanya dalam rangka bermajelis ilmu, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah karena pengingat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan manfaat daripada nasihat-nasihat yang disampaikan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman mereka tidak mendapatkan manfaat. Meskipun apa yang kita sampaikan sering diulang-ulang, tapi nasihat-nasihat yang diucapkan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada pagi hari ini adalah mengenal syirik-syirik lisan dan bahayanya. Jujur bahwasannya judul ini, tema yang sangat besar ya. Ini kalau kita kajian ini sudah berpart-part gitu ya, berpotongan-potongan yang sangat banyak ya, tidak bisa kita sampaikan hanya dalam 1 jam, itu tidak bisa. Bahkan kami kadang-kadang satu tema itu bisa 1 jam ya, satu judul itu cuma satu jam ya. Ini mengenal syirik-syirik itu kan banyak ya Pak? Banyak syirik-syirik lisan, dan di situ perlu ada penjelasannya, perinciannya dan lain sebagainya. Maka yang kita sampaikan insya Allah ya, insya Allah sesuai dengan kemampuan kita ya, di waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah pentingnya kita belajar tauhid ya. Apa tuh Ustaz? Sudah 2026 masih membahas tentang tauhid syirik. Ya, karena itu adalah hal yang sangat penting ya. Justru kita 1446 tahun silam ya, dari hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, kok kita belum mengetahui oh ini tauhid, oh ini tidak boleh dilakukan karena syirik. Itu namanya ini bosong Gresik kebacut ya ga? Kebacut itu apa Pak? Keterlaluan ya, keterlaluan. Ya agar tidak keterlaluan ya kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar ya, memahami oh ini tauhid ya, maka wajib ya kita yakini oh ini adalah sesuatu yang menyimpang ya, maka kita tidak meyakininya ya, dan jangan sampai kita meyakininya ya, jangan sampai kita mengatakannya kalau di sini ya tentang syirik-syirik lisan. Maka sangat-sangat penting sekali ya, mempelajari tauhid, dan itu merupakan hal yang terpenting ya di dalam Islam, mempelajari tentang tauhid. Setelah itu baru hal-hal yang lain ya, tentang ilmu Quran, tentang ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fiqh dan lain sebagainya ya, penunjang Al-Quran dan As-Sunnah ya. Tapi yang pertama kali yang perlu dipelajari adalah tentang tauhid ya, bagaimana seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya tauhid sebagaimana yang sering kita katakan ya, adalah al-amnu fil akhirati minal azab wal hidayah fid dunya. Seseorang ketika memiliki ketauhidan ya, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya, hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, seluruh apa yang ada di dunia ini itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Segala yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan manfaat dan dapat menolak madarat, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang mengesahkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, hanya mengakui kesempurnaan hanya pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini akan mendapatkan keamanan di akhirat daripada azab, dan dia akan mendapatkan hidayah di dunia, ya. Wa takfirudz dzunub, dan juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, hebatnya tauhid, ya, seseorang akan dihapuskan dosa-dosanya. Karena tidak dapat kita pungkiri, kita semua adalah hamba-hamba yang berlumuran dosa. Sangat banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dengan apa kita menggugurkan dosa-dosa kita? Ya, dengan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm, ya. Para sahabat mengatakan, apa itu az-zulm? Yaitu Nabi menjawab, kesyirikan, ya. Tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan garansi dan jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mungkin kita pernah dengar ya hadisul bitaqah, ya. Hadis kartu, ya, hadis kartu, yaitu ketika seseorang, ya, diberikan kepadanya lembaran-lembaran catatan amalan-amalan keburukannya. Satu sijil, satu lembaran itu maddal basar, sepanjang pandangan dia, satu itu, ya. Dan di situ dia diberikan banyak sekali lembaran. Sepanjang mata dia memandang, di situ isinya lembaran dosa-dosa dia. Kemudian lembaran-lembaran yang banyak tersebut diletakkan fi kifah, di dalam daun timbangan, ya. Dan kemudian diberikan kepadanya bitaqah, ya, kartu la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diletakkan di dalam satu daun timbangan. Maka yang terjadi adalah fatashat as-sijillat, maka lembaran-lembaran tersebut terbang, ya. Warajahat, ya, kifah la ilaha illallah, maka unggullah, ya, daun timbangan yang berisi satu lembaran la ilaha illallah. Langsung terbang tadi yang 90, ya, 90 yang berisi amalan-amalan keburukan dengan satu kartu la ilaha illallah. Maka ini di sini menunjukkan, ya, pentingnya tauhid, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dia akan mendapatkan keamanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, seseorang akan dihisab, ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada masalah hatinya, dan juga pada amalan jawarihnya, anggota tubuhnya yang nampak, dan juga perkataan lisannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari perkataannya melainkan di situ terdapat malaikat yang mengawasinya, yang senantiasa menulis apa yang dia ucapkan. Maka perkataan kita ini, ya, perlu kita perhatikan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis tersebut hasan sahih, setelah menyebutkan tentang bahwasannya Rasul Amril Islam, ya, pokok segala perkara itu adalah Islam.
Kemudian tiangnya amuduhu as-shalah. Ya. Puncaknya dzirwatu sanamihi al-jihad. Ya. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan tentang kunci dari segala perkara itu tadi, ya, tentang Islam, tentang sholat, tentang jihad dan lain sebagainya, tentang sedekah, tentang Islam seluruhnya. Kuncinya apa? Belum mengatakan kuffa alaika hadza. Jaga ini baik-baiknya lisanmu. Kemudian dia mengatakan wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita katakan? Maka Nabi mengatakan sakilatka ummuka ya Mu'adz. Ibumu kehilangan dirimu wahai Mu'adz. Maksudnya di sini bukan mendoakan keburukan ya, tapi itu menunjukkan perhatian ya, agar diperhatikan. Sama seperti bahasa kita. Ini wong Jakarta itu ketika takjub itu dia mengatakan apa? Gile lu misalkan ya, gile lu dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga ada sakilatka ummuka. Itu menunjukkan apa? Perhatian ya. Agar orang yang diajak bicara itu dia memperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan. Perhatikan dengan baik wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia terjerumus ya ke api neraka, mereka diseret di atas wajah mereka dan juga hidung-hidung mereka, kecuali karena sebab lisan-lisan yang mereka ucapkan ya. Maka lisan ini ya perlu kita jaga ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan ya, karena perkara lisan itu bisa dianggap di dalam syariat. Pernikahan itu saja ya dengan mengucapkan ya, dengan mengucapkan akad tersebut itu sudah. Yang sebelumnya ya sesuatu yang haram kemudian menjadi sesuatu yang halal. Perkataan talak, cerai yang diucapkan oleh seorang suami itu nggak perlu pergi ke KUA dan lain sebagainya. Ya memang secara negara ya seperti itu ya, secara negara. Cuman dalam hukum syar'i apa yang diucapkan itulah yang dianggap ya, yang dianggap. Adapun pergi ke KUA dan lain sebagainya itu secara formalitas ya, agar ada surat cerai dan lain sebagainya. Adapun yang dianggap oleh syariat adalah apa yang dia katakan. Masuk Islam juga dengan mengucapkan dengan lisannya. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang ketika mengolok-ngolok ya agama Islam, mengolok-ngolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa kufur dengan lisannya. Ya dengan lisannya. Maka sini ya perlu perhatian ya, perlu perhatian lisan seseorang ya, perlu dia jaga ya dengan sebaik-baiknya. Maka meskipun hal ini tidak diperhatikan oleh banyak manusia ya, cuman kita yang belajar ilmu ini perlu kita perhatikan ya. Apa yang dibiasakan oleh manusia ketika itu hal yang kurang baik ya kita tidak mengikutinya ya, tapi hal itu ketika baik ya kita mengikutinya, tidak mengapa. Kemudian yang disampaikan oleh para ulama mengenai kaidah-kaidah yang umum tentang kesyirikan dalam ucapan ya. Kaidah-kaidah yang umum dalam kesyirikan yang ada dalam ucapan. Yang pertama adalah kebanyakan ya, kebanyakan kesyirikan yang berkaitan dengan ucapan seseorang itu termasuk di dalam syirik yang kecil ya, termasuk di dalam syirik yang kecil ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada
penyembahan yang diberikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebanyakan yang berkaitan dengan syirik-syirik yang akan kita sampaikan ini, dan banyak yang disampaikan oleh para ulama, kebanyakan itu berkaitan dengan syirik kecil. Karena di situ tidak ada penghambaan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali berdoa. Berdoa kan lisan ya. Ya, seseorang berdoa dengan lisannya. Ya, dia ketika berdoa kepada selain Allah, ya ini syirik akbar. Ya, syirik akbar. Dan ketika dia meminta tolong atau bahasa syariatnya adalah istighotsah. Ya, meminta tolong, izalatud dorori inda syiddah. Ya, dia ingin menghilangkan ya sesuatu hal yang sangat sulit yang dia alami ya. Ketika itu juga ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mampu dihilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan. Ya, kalau kita meminta tolong pada teman kita, misalkan bapak tukang ya, dari lantai 2, lantai 3 misalkan, ya kita nggak bawa apa gitu misalkan, kita minta tolong, ini kita sulit ini kalau nggak ada apa misalkan ya, ini bisa jadi ada baut yang kurang, ini kita minta tolong karena ini bahaya ini ya, bahaya ada baut yang kurang, maka kita minta tolong pada teman kita, nggak ada masalah di situ karena dia mampu. Bukan maksudnya itu ya. Maksudnya di sini adalah suatu bahaya yang kita rasakan yang tidak dapat dihilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan. Ketika dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nah ini tentunya merupakan ya kesyirikan yang terbesar. Ya, yang terbesar. Nah, kita katakan yang pertama, kebanyakan ya syirik-syirik dalam ucapan ini ya berkaitan dengan syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kalau kita bahas apa itu syirik kecil, syirik besar, ini lebih banyak lagi nanti ya, lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, yang kedua, bahwasannya kesyirikan dalam ucapan ini kembali kepada macam-macam yang 4 ya. Ya, kembali kepada macam-macam yang 4. Macam yang pertama adalah al-halif bi ghairillah. Al-halfu bi ghairillah. Dia bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah. Demi Ka'bah. Demi siapa? Ya. Demi siapa? Ya, demi Mbah Fulan, demi ya dan sebagainya. Dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama, yang pertama. Yang kedua adalah at-tasyrik bainallahi wa khalqihi. Dia menggandengkan, mensejajarkan antara Allah dan makhluknya, ya, dan makhluknya. Jadi apa namanya? Sumber kesyirikan tersebut karena hal ini ya, karena dia menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya. Tadi yang pertama karena dia bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menyandarkan ya sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita bahas ya tentang masalah ini. Kemudian yang keempat adalah adamu ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 alasan, ya, 4 alasan. Ya. Jadi tergolong 4 hal ini tadi. Dia bersumpah dengan selain Allah, kemudian dia menggandengkan antara Allah dan makhluknya, kemudian dia menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, kemudian yang keempat
dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ya nanti akan kita bahas ya satu persatu ya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga ya, ucapan-ucapan ya kesyirikan ini ya, kalau bisa kita tinjau di situ misalkan dari kitab Syekh ya Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya rahimahullahu taala, di situ dibagi menjadi dua bagian. Bisa kita anggap hal itu merupakan kesyirikan tanpa kita lihat ya, tanpa kita lihat maksud daripada perkataannya ya, seperti halnya seseorang bersumpah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya itu saja itu sudah merupakan kesyirikan. Kita tidak usah melihat kepada maksudnya apa. Maksud kamu apa? Tidak. Jadi kita mengucapkan hal itu saja itu sudah merupakan kesyirikan. Ada bagian yang lain yang perlu kita teliti maksud ya, maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa? Maksud dari ucapan tersebut apa? Ya, ketika dia menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena misalkan ya, kalau bukan karena ini ya. Kalau bukan karena jenengan wis saya tadi sudah ketabrak misalkan ya. Apa maksudnya ya? Apa maksud daripada perkataan tersebut? Apakah dia ingin mengagungkan ya orang tersebut atau tidak, nanti akan ada ya hukumnya masing-masing. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, selanjutnya, yang pertama, itu yang pertama. Sebelum kita mengenal ucapan-ucapan tersebut ya, kita definisikan dulu ya, definisikan dulu kesyirikan yang besar itu. Kita tahu ya, definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillahi gitu ya. Syirik besar itu adalah seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Kekhususan bagi Allah adalah Allah yang mengatur seluruh alam. Nah, ini kekhususan bagi Allah. Kekhususan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Misalkan ya, seseorang tadi ya ketika meminta tolong ya, meminta tolong dengan bahaya dari suatu bahaya yang tidak dapat menghilangkan bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditimpa musibah, tidak ada yang dapat mengangkat dia daripada musibah tersebut kecuali Allah. Kemudian dia ya minta tolong kepada misalkan ya Sayyid Al-Badawi misalkan ya, Sayyid Al-Badawi aghithni misalkan ya Sayyid Al-Badawi aghithni, wahai Sayyid Badawi tolonglah aku. Padahal Sayyid Badawi ini seorang yang sudah meninggal ya, seorang yang sudah meninggal. Kenapa dia meminta tolong ya? Kenapa dia minta tolong? Karena dia meyakini bahwasannya ya, Sayyid Badawi tersebut dapat menolongnya ya. Maka di sini dia telah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan ibadah. Ya, doa ini merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah.
Ya, ya padahal Said Al-Badawi ini sudah dikuburkan, dia sudah meninggal. Dia tidak dapat menolongnya. Ya, tidak dapat menolong orang ini gitu ya. Ketika dia meminta pertolongan kepada Sayyid, maka ini du'aul amwat, dia meminta tolong kepada orang-orang yang sudah meninggal dan dia tidak mampu untuk menolong dia, ya tidak mampu. Ya kemudian misalkan di dalam asma wa sifat, di antara nama dan sifat Allah Al-Alim, ya Al-Alim, Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi pengetahuan manusia. Ya. Kalau manusia terbatas ya pengetahuannya, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya luar biasa. Lah, ketika kita menyematkan pengetahuan yang tanpa batas tersebut kepada manusia, kepada makhluknya, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Wah, mbah ini tahu ini. Pekan depan, besok yang terjadi, ya, yang terjadi dia tahu, ya, yang dia tahu. Jangankan besok, tahun depan dia tahu juga, ya. Dia sering punya ramalan-ramalan yang sering benar, ya. Ini luar biasa saktinya, ya. Mbah ini dan lain sebagainya, mbah ini, mbah A, mbah B, mbah C misalkan, ya. Dan lain sebagainya. Atau yang beri rizki misalkan dalam rububiyah, ya, dalam rububiyah Allah. Misalkan dia ingin mencari sesuatu agar rezekinya ini lancar. Ya, ada seorang pedagang ditanya, Mas, nyarinya ini di mana agar bisa laris? Loh, nyari apa ini maksudnya? Ya, nyari apa? Semua rezeki datangnya dari Allah. Anda kalau mau laris, ya perbaiki rasa masakan Anda, ya, pelayanan Anda perbaiki, ya. Bagaimana Anda melayani, ya, bagaimana rasa makanan yang Anda sajikan, ya, perbaiki, ya, perbaiki. Dan juga manajerial misalkan diperbaiki. Adapun mencari-cari, ya, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, ya, Maha memberikan rizki. Nah, mencari wangsit, mencari ini, lah itu yang merupakan kesyirikan. Ini syirik besar, ya, syirik besar. Adapun syirik kecil, ya, syirik kecil adalah di situ ada dua definisi, ya. Definisi yang pertama, segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada syirik yang besar itu syirik kecil. Definisi yang kedua adalah segala dosa yang disebutkan oleh syariat, ya, disebutkan oleh syariat dengan syirik tapi tidak sampai pada syirik besar, itulah syirik kecil. Ini ada dua definisi, ya, ada dua definisi. Ya. Maka di sini kita katakan tadi bahwasanya ucapan-ucapan ini kebanyakan adalah ya syirik kecil, ya, kebanyakan adalah syirik kecil. Di antaranya adalah yang pertama yang kita sampaikan sini, perkataan seseorang Masya Allahu wa syi'ta, ya. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu misalnya. Mas, ini kehendak Allah dan kehendakmu menggunakan huruf waw, ya, menggunakan huruf waw dan, gitu ya, kalau bahasa kita dan. Ini kehendak Allah. Ya, ini subhanallah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini perlu kita pilih redaksi dalam perkataan kita. Ya. Nah, di sini tidak diperkenankan, ya, karena kita menggunakan redaksi wa. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Ya. Janganlah kalian mengatakan ini semua atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi katakan ini kehendak Allah kemudian kehendak ya fulan. Jadi diganti di situ, ya. Dan kemudian. Jadi kalau dan itu menunjukkan tasyrik, ya. Menggandengkan antara Allah dan makhluknya seperti yang kita katakan tadi, ya, di situ
sumber-sumber daripada ini dikatakan syirik kecil, salah satunya adalah yang kita sampaikan tadi, at-tasyrik bainallahi wa ibadihi, ya, menggandengkan antara Allah dan hambanya, ya, dan hambanya. Maka ini masuk di situ. Adapun ketika kita ganti kemudian, maka di situ tidak setara, ya, tidak setara. Jadi ketika seseorang meyakini, meyakini dia setara, ya, keyakinannya mengatakan Allah dan fulan ini setara, nah itu syirik besar. Tapi ketika hanya di dalam perkataannya, ya, hanya di dalam perkataannya yang salah tadi, ini masuk dalam syirik kecil. Nah ini, ya, pentingnya kita perhatikan, ya. Masya Allahu wasyita, ya. Tadi yang kedua, dia tidak meyakini fulan ini setara dengan Allah, tapi perkataannya, redaksi yang dia gunakan itu salah, ya. Ya. Dan juga dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu wasyita, ya. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sekutunya, ya, sekutu bagi Allah. Bal masya Allahu wahdah, tapi katakan ini semua atas kehendak Allah saja, gitu, ya, atas kehendak Allah saja. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang tidak mengapa, gitu, ya, sanad yang boleh, ya, untuk dijadikan hujjah. Maka di sini menunjukkan bahwasannya ucapan-ucapan ini, ya, perlu kita perhatikan, ya, ucapan-ucapan ini perlu kita perhatikan, dan syirik masuk di situ. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengingatkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mungkin mendiamkan, ya, kalau seandainya perkataan itu perkataan buruk, nggak mungkin Nabi diam, ya. Ya, tidak mungkin, karena diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikrar dalam kaidah usul fikih, ya. Diamnya Nabi itu adalah pengakuan beliau dan menunjukkan kebolehan, ya, menunjukkan kebolehan. Maka Nabi di sini mengingatkan orang ini, ya, jangan mengatakan seperti itu, ya. Katakan ini kehendak Allah saja. Lah kita kumpulkan tadi, ya, kita kompromikan antara dalil-dalil tadi. Maka tadi yang mengatakan, ya, bal, ya, summa sya'afulan, gitu, ya, kemudian, ya, kemudian. Berarti di sini, ya, kita bisa ambil kesimpulan yang paling afdol, ya, itu adalah mengatakan masya Allah, ya, wahdah, hanya Allah. Ini atas kehendak Allah saja, ya, atas kehendak Allah saja. Ini yang paling afdol. Masya Allah, tabarakallah, kita biasanya ngomong Masya Allah, ya. Yaitu yang paling afdol. Kemudian kalau kita rubah lagi, Masya Allah summa sya'afulan, nah, gitu, ya. Ini atas kehendak Allah kemudian, ya, kemudian karena kehendak fulan. Nah di sini para ulama mengatakan boleh, karena Nabi mengatakan boleh. Tapi yang lebih afdal tadi yang pertama, ya, yang pertama. Lah yang ketiga apa tadi? Masya Allah wa sya'a fulan. Nah ini, ya, ini atas kehendak Allah dan kehendak, ya, fulan, ya, seseorang ini. Nah di sini tidak diperbolehkan, dan ini masuk dalam syirik kecil. Jadi kita ada 3 derajat tadi, ya. Yang paling utama boleh dan tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ini ngertos nggih? Nggak ada saburohnya, ya, nggak ada tulisannya, nggak ada papannya. Kalau ada papannya bisa kita tulis. Oh ini ya. Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Kemudian juga perlu kita perhatikan tadi, ya, menyamakan, ya, mensejajarkan itu tidak diperbolehkan. Kita juga sering, ya, menjumpai, gitu, ya, tulisan Allah kemudian Muhammad. Nah, ya, Allah Muhammad. Apakah yang nempelkan ini atau yang menempelkan ini itu dia meyakini Nabi Muhammad sama dengan Allah? Jawabannya tidak.
ya, tidak. Tapi di situ kurang layak, ya, kurang layak. Kalau mau ya urutannya kayak gini, Allah Muhammad, ya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Nabiullah Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak ada tasyrik di situ. Ya. Tapi Ustaz kalau kayak gini kurang cantik, ya, kurang cantik, ya, kurang estetika, ya. Yang jenengan mau mendahulukan apa, Pak Tukang, ya? Mau mendahulukan etika atau estetika, gitu ya? Maka dahulukan etika, ya, dahulukan etika daripada estetika. Itu bagus atau enggak bagus itu nanti. Yang penting kita sesuai dengan, ya, syariat. Jangan sampai kita sejajarkan, gitu ya, sejajarkan antara Nabiullah Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakini nggak ada yang mengatakan kemudian sama. Oh, ini Allah dan Nabi Muhammad itu sama, nggak ada, ya, tidak mungkin seperti itu. Dia meyakini seperti itu. Tapi ya kita katakan lebih baik, ya, lebih baik, ya, kita rubah di situ. Ini koreksi bersama, ya, koreksi bersama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, perkataan seseorang kalau bukan karena anjing ini yang menggonggong, kita akan kedatangan, ya, pencuri itu, ya. Kalau bukan karena, ya, anjing yang menggonggong ini, ya, pasti tadi malam itu kita sudah, ya, kedatangan pencuri. Pasti kemarin itu, ya, pencuri itu nggak ketangkep, ya, karena ada anjing ini, ya, pencuri tersebut, ya, ketangkep. Dan perkataan-perkataan yang lain. Jadi di sini terdapat idhofatul asya, ya, ila ghairillah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akui bahwasannya kalau bukan karena di sini, ya, itu merupakan sebab, ya, sebab. Ya, kalau bukan karena anjing yang menggonggong ini, ya, nanti akan maling tersebut dia dengan bebas, ya, mencuri dan lain sebagainya. Tapi kita katakan bahwasannya perkataan ini tidak serta-merta kita hukumi itu syirik. Dan di sini perlu perincian, ya, perlu perincian. Kalau dia meyakini, ya, bahwasannya hal ini, ya, anjing yang menggonggong tadi merupakan sebab murni, gitu ya, sebab murni, ya. Maka di sini yang merupakan kesyirikan, ya, kesyirikan. Ya, bahwasannya dia, wah, ini murni karena anjing ini, ya, murni karena anjing ini, dan dia benar-benar menyandarkan, gitu ya, menyandarkan kepada anjing ini. Nah, ini kesyirikan, tapi kesyirikannya adalah kesyirikan yang kecil, ya, kesyirikan yang kecil. Adapun ketika dia tidak meyakini hal tersebut, ya, biasa, gitu ya. Karena adanya anjing menggonggong ini, ya, kemudian tidak datang, ya, pencuri, ya, merupakan sebab saja, ya, sebab, tidak lebih daripada itu, ya, tidak lebih daripada itu. Jadi ketergantungan hatinya berbeda, gitu ya, ketika mengatakan hal tersebut, ya. Dia hanya sekedar sebab, dan dia tidak mengagung-agungkan sebab tersebut, ya. 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 Kalau bukan, ya, bukan karena apa, gitu ya, kalau bukan karena di sini ada makam fulan, ya, kita tidak akan kehujanan ini, ya. Berarti di sini ada, kalau ada ta'zim di situ, ya, ada ta'zim, ya, berarti di sini syirik, ya, syirik kecil. Tapi kalau biasa saja dan ini bukan merupakan sebab, ya, adanya kuburan atau tidak adanya kuburan itu bukan merupakan sebab, ya, apa namanya, turunnya air hujan, maka, ya, di situ perkataan itu juga, ya, bermasalah, ya, bermasalah. Maka di sini kita lihat dulu apakah hal itu sebab atau tidak sebab. Kalau itu sebab secara sebab dan akibat, maka itu tidak mengapa, ya. Adapun ketika itu bukan sebab, ya, maka ini merupakan syirik kecil. Dan juga yang kedua, ketika dia mengagung-agungkan, ya, sebab tersebut, seakan-akan dia
bertopang pada sebab tersebut, maka ini juga apa? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ini bersumpah dengan selain Allah, ya, bersumpah dengan selain Allah. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ya, dan hadis ini apa? Sahih. Bahwasanya seorang Yahudi datang menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, kalian melakukan perbuatan kesyirikan karena kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian mengatakan wal Ka'bah, gitu ya, demi Ka'bah. Maka fa'amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan ketika mereka ingin bersumpah, ya, mereka mengatakan demi Robnya Ka'bah, ya, ya, demi Robnya Ka'bah. Jadi dirubah situ, ya, dirubah, ya, jangan sampai seseorang itu bersumpah, ya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, demi Nyi Roro Kidul misalkan, ya, demi apa dan lain sebagainya. Nah, ini ya masuk di dalam kesyirikan. Ya, kesyirikan, dan syiriknya ini adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Nah, ini Nabi sudah mengajarkan, ya, kalau seseorang mau bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, ya, ya, bersumpah dengan nama Allah, atau dia diam saja, ya, diam. Ya. Kalau enggak bersumpah dengan nama Allah, ya ahsan diam, ya. Wajib di sini liyasmut, ya, dia diam. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasannya bersumpah, ya, dengan selain Allah ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini masuk dalam, ya, syirik kecil. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh saja, ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan itu menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita memperhatikan bahwasanya makhluk Allah ini adalah makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia, dan yang memiliki makhluk tersebut memiliki maha keagungan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha, dan lain sebagainya, ya, itu semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, situ menunjukkan maha agungnya Allah. Adapun manusia, ya, hambanya, ya, tidak boleh, ya, bersumpah kecuali, ya, hanya menggunakan nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan aja loh, ya, setan itu bersumpah dengan maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha perkasanya Allah. Dia mengatakan fa bi izzatika, gitu, ya, la ughwiyannahum ajmain. Maka, ya, dengan, ya, kemahaagungan, ya, demi maha agungnya dirimu ya Allah, ya, aku akan apa? Menyesatkan mereka semua. Ya, dia bersumpah, ya, dia bersumpah dengan maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, mereka tidak akan diganggu, ya, oleh, ya, para setan-setan tersebut. Enggak, tidak boleh, ya, seorang bersumpah, ya, meskipun ini tersebar, ya, tersebar, ya, di tengah-tengah manusia, sumpah ini dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan, ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan juga, ya, tidak boleh ikut-ikutan. Jadi kita sesuai dengan
apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya alhamdulillah, ini yang terakhir. Menghina masa, ya, menghina masa, mencela masa, ya, mencela masa. Maka seseorang yang mencela masa, ya, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengatakan apa? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dia mengatakan kehidupan kita ini ya kehidupan dunia saja. Ya, kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang dapat membinasakan kita ya kecuali masa. Yang kecuali masa. Ini perkataan ya orang-orang kafir. Dan ditekankan oleh Nabi SAW ya, dalam hadis yang sahih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dzini ibnu Adam, ya. Ya, anak Adam ini menyakitiku. Dia mencela ya subud dahar, ya, mencela masa. Wa anad dahar uqallibul laila wan nahar. Dia ya, akulah yang membolak-balikkan, ya, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Ya, jadi siang dan malam, waktu siang, waktu malam, ya, angin semuanya, panas, ya, dingin, ya, dan sebagainya, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencelanya, ya, berarti di sini perkataan kita bermasalah. Ya, perkataan kita apa? Bermasalah. Lah nek sambat Ustaz, kayak apa Ustaz, ya? Srawa iki cek panas ya. Ini sambat iki ya jaza, ini berkeluh kesah, gitu ya, berkeluh kesah. Itu beda, ya, itu hanya sekedar mengabarkan, ya, mengabarkan. Ya, dia tidak mencela. Kalau mencela itu gimana ya? Ya, gara-gara angin, ya, gara-gara angin. Tepak blas angin, ya, misalkan, ya. Misalkan ini, ya, misalkan. Seperti ini. Dia yang dia mencela, ya, dia mencela. Ya, panas ini dan lain sebagainya, misalnya ya, dia mencela dengan celaan-celaan, dengan kata-kata kotor misalkan. Apalah itu, nggak perlu kita sebutkan gitu ya. Dengan kata-kata kotor tersebut dia mencela masa, dia mencela panas, dia mencela ya angin dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud. Ya, kenapa di sini tercela, ya, karena di sini celaan tersebut, ya, yang diucapkan oleh cacian tersebut, yang diucapkan oleh seseorang ini kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur ini semua. Ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mau panas, mau dingin, mau ada angin, mau nggak ada angin, mau hujan, mau nggak hujan, mau dan lain sebagainya, mau siang, mau malam, mau ya, pagi, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mencelanya berarti mencela yang mengatur, ya, yang mengatur, ya, masa ini, yang mengatur segala ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika dia mencela hal-hal tersebut, seakan-akan dia menyematkan, ya, menyematkan kejadian-kejadian tersebut kepada masa itu sendiri. Seakan-akan masa ini bisa mengatur, ya, padahal masa tidak bisa mengatur. Ya. Dan juga ketika dia mencela, ya, masa mencela keadaan yang dia hadapi di situ, seakan-akan dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa itu sendiri dia tidak memiliki pengaruh. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya di sini perlu, ya, perhatian kita, ya. Kalau seandainya sudah sampai pada level mencela, ya, mencaci maki, ya, waktu, ya, masa, keadaan dan sebagainya, ini masuk dalam sabud dahar, ya, sabud dahar. Adapun ketika tadi, ya, mengabarkan, ya, hari ini panas, ya, nggak ada masalah, ya, itu nggak ada masalah. Emang panas hari ini misalkan, ya, memang panas. Oh, kalau di Arab Saudi itu panas Ustaz, ya, panas. Iya memang panas, ya.
Berbeda dengan Serowo ya. Serowo tidak terlalu panas karena dia taunya Serowo. Belum pernah ke Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu bisa sampai 40 ya, 40 derajat Celcius, 42 ya kalau musim panas. Di negeri belahan yang lain, Sudan ya, Sudan itu bisa sampai 50 derajat. Jadi dan ini perkataan kawan-kawan kami ya, bukan kami sendiri ya. Mereka yang pernah merasakan ya sangat panas sekali ya, sangat panas sekali. Ketika dia mengatakan ini panas dan sebagainya, sudah. Ya memang keadaannya seperti itu, tapi ketika mencela ya ini berbeda lagi ya. Ya di sini hukumnya sudah berbeda ya, masuk di dalam tadi ya mencela masa dan ini merupakan ya kesyirikan yang kecil ya, kesyirikan yang kecil. Dan ini juga kenapa dia masuk dalam syirik kecil. Tadi kembali kepada 4 yang tadi kita sebutkan, yaitu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Ustaz nggak mengagungkan Allah? Ya karena pencipta masa itu adalah Allah. Jadi ketika mencela ya masa, mencela keadaan yang dia rasakan di situ, secara tidak langsung dia mencela Allah. Dan ketika seseorang tidak mengagungkan Allah, mencela Allah, ya, maka dia masuk dalam syirik yang kecil tadi yang kita sebutkan. Ya. Yang terakhir ya kita tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena di situ masih banyak ya macam-macam yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan ya, syirik-syirik pada ucapan. Terakhir ya kita berusaha untuk introspeksi ya diri kita masing-masing. Hendaknya kita memperhatikan apa yang ingin kita ucapkan. Misalkan bercanda ya nggak apa-apa bercanda ya. Tapi ketika bercanda berlebihan yaitu yang baksun itu ya. Situ terdapat masalah ya. Ketika bercanda itu berlebihan, kemudian di situ misalkan ucapan tersebut mengandung ya unsur-unsur yang dipermasalahkan di dalam syariat ya, seperti tadi misalkan ya dia keceplosan misalkan dan lain sebagainya. Ya ini perlu kita perhatikan sebelum kita mengucapkan tersebutnya. Nih ya bukan karena itu ya. Tapi dia melebih-lebihkan di situ seakan-akan itu adalah sebab ya, sebab yang murni. Kalau bukan ini ya. Ya kalau bukan ini. Ya ini saya tidak selamat saya tadi. Nah, misalkan seperti itu. Jadi hendaknya dia perhatikan redaksi yang dia ucapkan ya. Maka kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan ya daripada kesyirikan seperti ini ya, karena kesyirikan itu diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya kita memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat ya, kita bertaubat kalau seandainya pernah ya mengucapkan hal-hal tersebut ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi, dan kita meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan ya dari hal-hal tersebut ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan aku mengetahuinya ya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari hal-hal yang tidak aku ketahui ya, ini penting ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu ya. Kita sisipkan doa tersebut ya di antara doa-doa yang sering kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa agar dijauhkan daripada kesyirikan ya, doa daripada ya, agar dijauhkan daripada kesyirikan baik itu yang besar ataupun syirik yang kecil. Jadi ini yang bisa kami sampaikan ya, kita ulangi lagi ya, secara yang pertama tadi ya, seseorang ya mengatakan laulallah ya wa fulan, kalau bukan ya karena Allah, atau bukan. Yang pertama adalah
masya Allah wa syaa wa syi'ta gitu ya. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu atau kehendak fulan ya. Kemudian kalau bukan karena, yang kedua adalah kalau bukan karena Allah dan ya dan fulan ya, kalau bukan karena ini dan itu. Kemudian yang ketiga adalah bersumpah dengan selain Allah. Kemudian yang keempat adalah seorang mencela zaman. Dan kita katakan tadi kesirikan tersebut ya, ucapan-ucapan tersebut yang masuk dalam kesirikan itu kembali pada 4 unsur ya, kembali kepada empat unsur. Unsur yang pertama adalah bersumpah dengan selain Allah. Unsur yang kedua adalah menggandengkan ya antara Allah dan juga makhluknya. Unsur yang ketiga adalah menyandarkan ya, menyandarkan segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang keempat adalah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting Pak ya, kita mempelajari hal ini agar tidak terjatuh ya kepada hal-hal yang ya dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.